Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Aulia Nurmadiana, NIM 197, ingin menyampaikan hasil jurnal yang berjudul Dinamika Emosi pada Remaja dari Keluarga yang Bercerai. Latar belakang penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika emosi pada remaja dari keluarga yang bercerai. Tipe penelitian ini adalah kualitatif studi kasus intrinsik. Subjek penelitian sebanyak 2 orang remaja yang orang tuanya bercerai, yaitu usia 17 tahun dan 15 tahun. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan pedoman umum dan bebas, observasi non-partisipan dan bersifat terbuka, serta tes psikologi, yaitu grafis. Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan orang tua subjek pertama dan kedua bercerai karena adanya orang ketiga. Subjek pertama merasa marah, jengkel, dan kesal terhadap ayahnya karena mengetahui penyebab perceraian orang tuanya, sedangkan subjek kedua merasa marah, jengkel, dan kesal terhadap ibunya karena mengetahui penyebab perceraian orang tuanya. Yang kedua adalah teori. Teori dari Dagun 2002, 115 sampai 116, yaitu kegagalan keluarga atau orang tua memberikan identitas pada remaja, menyebabkan remaja berontak dengan mencari kompensasi atas identitas yang gagal diberikan oleh orang tuanya. Dan pada saat itulah, mereka akan cenderung mencari ketenangan dari tetangga, sahabat, atau teman sekolah. Teori dari Santrop 2003-26, yaitu pada masa remaja sampai dewasa dapat berbahaya dan bisa mempengaruhi psikologi anak. Karena pada masa-masa remaja cenderung emosional dalam mengekspresikan sesuatu, karena belum sepenuhnya mampu mengontrol fungsi-fungsi fisik dan psikisnya. Remaja dalam setiap tindakannya lebih mengikuti dorongan adrenalin yang tinggi dan rasa keingintahuan yang besar, sehingga dalam setiap tindakannya bersifat spontanitas tanpa berpikir lebih panjang terhadap dampak perbuatannya. Untuk metode penelitian dengan judul Dinamika Emosi pada Remaja dari keluarga yang bercerai dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang terbentuk dari uraian kata-kata untuk dikumpulkan kemudian dilakukan analisis guna mendapatkan bahan penulisan yang otentik. Menurut Moleong 2006 itu pendekatan secara kualitatif merupakan prosedur penelitian yang dihasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Ini mengungkapkan tentang dinamika emosi pada remaja dari keluarga yang bercerai, yaitu dinamika emosi adalah proses yang berputar atau proses feedback di mana perilaku yang nampak memiliki efek yang berperan sebagai akibat dari suatu peristiwa sebelumnya dan dapat juga menjadi stimulus yang memulai suatu kejadian selanjutnya. Yang B, remaja di mana berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan yang memiliki usia 15 sampai 12 tahun dan dari keluarga yang bercerai. Berdasarkan pernyataan penelitian, maka unit analisis dalam penelitian ini adalah dinamika emosi pada remaja dari keluarga yang bercerai. Dalam penelitian ini menggunakan analisis kasus individual dinamika emosi pada remaja dari keluarga yang bercerai. Untuk mendukung dan mendapatkan data dalam penelitian menggunakan observasi non-partisipan, di mana penelitian mengamati apa yang dikerjakan subjek, mendengarkan apa yang subjek ucapkan, dan peneliti tidak
partisipasi dalam aktivitas subjek. Observasi non-partisipan, di mana peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari subjek yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Penelitian menggunakan observasi non-partisipan karena peneliti ingin mendapatkan data yang sebenar-benarnya mengenai emosi yang muncul pada subjek itu tersebut. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Dalam penelitian ini, menggunakan teknik analisis domain, yaitu analisis yang biasanya dilakukan untuk memperoleh gambaran atau pengertian yang bersifat umum dan relatif, menyeluruh tentang apa yang tercakup di suatu fokus atau pokok permasalahan yang tengah diteliti. Dan agar peneliti memperoleh gambaran atau pengertian yang lebih rinci dan mendalam, peneliti juga menggunakan analisis taksonomis, yaitu analisis lebih lanjut yang lebih rinci dan mendalam, serta yang menjadi fokus penelitiannya ditetapkan pada domain tertentu yang sangat berguna dalam upaya mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena atau fokus yang menjadi sasaran semula penelitian. Analisis subjek pertama menunjukkan reaksi positif seperti senang dan reaksi negatif seperti takut, iri, marah, sedih, malas, dan jengkel. Pada subjek pertama menunjukkan beberapa emosi primer, yaitu takut, marah, sedih, dan senang. Emosi dapat dihasilkan dan dipengaruhi oleh keyakinan, persepsi terhadap situasi, harapan, dan atribusi. Subjek pertama menginterpretasikan penyebab perceraian orang tuanya adalah adanya orang ketiga, dan ayahnya lebih memilih perempuan lain daripada ibunya sendiri. Oleh karena itu, mendorong subjek pertama menjadi bersikap malas, jengkel, dan kesal kepada ayahnya. Hal ini mendorong subjek pertama menjadi tidak pernah mau berhubungan dan berkomunikasi lagi dengan ayahnya. Ini sesuai dengan data hasil tes grafis yang menyebutkan bahwa ada sisi kemarahan terpendam dalam diri subjek. Tetapi pada saat awal SMA, subjek pertama diajak bicara dan dibujuk oleh ibunya agar tetap berhubungan dengan ayahnya. Dan mulai saat itulah subjek pertama mulai mau berhubungan dan berkomunikasi lagi dengan ayahnya. Untuk yang analisis subjek kedua, yaitu reaksi positif seperti senang dan reaksi negatif seperti marah, tertekan, dan jengkel. Pada subjek kedua menunjukkan beberapa emosi primer, yaitu marah dan senang. Emosi dapat dihasilkan dan dipengaruhi oleh keyakinan, persepsi terhadap situasi, harapan, dan atribusi. Subjek kedua menginterpresentasikan penyebab perceraian orang tuanya adalah adanya orang ketiga dari ibunya yang melakukan perselingkuhan. Oleh karena itu, subjek 2 terdorong untuk marah dan jengkel kepada ibunya. Ini merupakan respon emosi subjek kedua, yaitu persepsi terhadap situasi pada saat orang tua subjek 2 bercerai. Subjek 2 merasa keadaan orang tuanya mempengaruhi kehidupan sehari-harinya, seperti subjek 2 pernah nilainya turun dan tidak dapat peringkat dalam kelas. Di sini subjek 2 merasa bahwa ibunya semenjak bercerai dengan ayahnya mengalami perubahan. Sebelum bercerai, ibu subjek 2 lebih baik, perhatian, dan lebih sayang terhadap anaknya. Dalam Islam, pernikahan adalah sesuatu hal yang sangat sakral, dan apabila hubungan tidak dapat dilanjutkan, maka harus diselesaikan secara baik-baik. Perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian. Perceraian adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan.
Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan atau penulisan di dalam jurnal. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.